Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Al-aslu al-khamis, asal yang ke-5. Ya. Asal yang ke-5. Dari kitab Sittu Durar. Ya. Ar-raddu 'ala al-mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang bertentangan, adalah termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Membantah orang yang bertentangan, yakni yang meyakini hal yang bertentangan dengan hak yang kita yakini. Itu adalah termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ihtajtu ila an uassila li bahthi bihadzal fasl. Sungguh aku perlu menjelaskan, ya, tentang bagian ini, ya, di bahasku ini. Lianna ba'dha du'afa an-nufus, dikarenakan kenapa aku membahas tentang hal ini? Dikarenakan sebagian manusia yang memiliki jiwa yang lemah, wa qalili ilm, dan berangkat dari ilmu yang sedikit, tadiq suduruhum inda mutala'ah ar-rudud. Seringkali hati mereka sempit ketika mereka melihat adanya bantahan-bantahan, membaca adanya bantahan-bantahan. Dhannan minhum, yang ada mereka malah menyangka anna dzalika aqrab ilal wara' wa siyanah a'rad al-muslimin, bahwasanya apa yang mereka lakukan menghindari bantahan demikian, okay, itu lebih tepat, lebih wara' dan lebih menjaga hak-hak kaum muslimin. Wa itlalah sari'ah ala tarikhil ulama, padahal asal mereka baca sedikit aja tentang sejarah perjalanan para ulama, tumbik ala annahu lam yakhlu asrun minal usur minar rad. Niscaya kau akan dapatkan informasi, bacaanmu tersebut akan memberikanmu informasi bahwasanya tidaklah ada satu zaman pun yang kosong dari praktek membantah demikian. Ar-rad, membantah, okay? Mukhalif, orang yang meyakini, okay, apa yang bertentangan dengan hak yang diyakini ahlus sunnah. Walau kana min khiratil muslimin, bahkan bantahan tersebut pun terjadi kepada orang-orang yang mungkin dimuliakan dan diagungkan di antara kaum muslimin, ya. Walamma kana jullul ahzab al-islamiyah ya'mal ala wa'ad ma yusamma an-nakad adz-dzati, dan ketika banyaknya bentuk hizb islami, yakni ormas-ormas yang ada, okay, mereka terus berusaha untuk mengubur praktek, ya, yang mereka namakan an-nakad adz-dzati, yakni kritik individu. Wa ijhad al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, terus mereka berusaha untuk mematikan praktek amar ma'ruf nahi munkar, wa ikhla' a'zam thughur al-muslimin min murabit, dan mengosongkan, ya, thughur kaum muslimin dari para murabit. Thughur yakni batasan antara negeri Islam dengan negeri musuh. Batasan Islam dengan musuh, ini thughur, thagir, okay? Murabit, orang yang bertahan di situ menjaga kaum muslimin. Ini murabit, ini ada pahala besar dan ganjaran-ganjaran besar sebagaimana disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya namanya ribat, orangnya murabit. Okay? Di thughur ini di perbatasan Islam menghadap musuh Islam. Nah, ketika mereka mencoba mematikan praktek amar ma'ruf nahi munkar, mencoba mendiskreditkan praktek bantahan-bantahan terhadap ahli bid'ah, ahli syirik, itu seolah-olah menghilangkan para penjaga dari batasan-batasan negeri kaum muslimin. Akhirnya Islam terbuka dari serangan musuh kalau begitu, gitu maknanya, ya. Artinya demikian, ya.
Bihujjah as-satr 'alal muslimin, tara hujah mereka katanya menutupi kekurangan kaum muslimin. Ya. Wa jam'ul kaidi lil kafirin tarah ukhra. Hujahnya di lain waktu katanya itu tipu daya dan usaha kafir dalam memecah belah kaum muslimin katanya. Wa ghairuha minal hujaj al-atifiyah, dan hujah-hujah lain yang sifatnya atifiyah, berangkat dari semangat dan perasaan. Allati taj'alul uqul tatakhattaf min ashabiha fi zamanil wahan al-ilmi, yang membuat akal-akal tatakhattaf min ashabiha, ya, akal-akal sehat berguguran dari orang-orang, yakni dari para manusia di zaman di mana ilmu dan pembahasan ilmiah begitu lemah, ya. Kan la budda min raddil haq ila nisabih. Dikarenakan semua fenomena ini, maka haruslah kita mengembalikan yang hak kepada tempatnya dan kadarnya yang tepat. Allah berfirman, liyahlika man halaka an bayyinah, agar tampak jelas siapa yang rusak, agar hancurlah mereka yang hancur di atas keterangan yang nyata, wa yahya man hayya an bayyinah, agar hiduplah mereka yang hidup berangkat dari keterangan yang nyata. Ya, ini ungkapan yang indah dari Asy-Syaikh Hafizahullah, bahwasanya ketika Ahlus Sunnah melakukan praktek pengingkaran, terus pengingkaran nggak berhenti, dan itu adalah setengah daripada hak. Kita katakan setengah daripada hak, isbat, setengahnya adalah nafi. Nah, nafi adalah bentuknya juga pengingkaran terus. Ketika Ahlus Sunnah melakukan ini, orang-orang yang emang berangkat dari jiwanya lemah, hatinya keropos, ngelihat praktek demikian ini, udah deh jangan nyalahin orang mulu, coba jangan cari yang sifatnya jadi kontradiksi ribut deh, tuh begitu. Emang berangkat dari lemahnya jiwa, emang cengeng jiwanya, dan itu sifatnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikasih kekuatan hati, siapa yang enggak dikasih. Banyaknya awamul muslimin, hatinya akhirnya kurang nyaman ketika melihat adanya praktek pengingkaran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nggak nyaman, maunya udahlah, jangan masuk ke ranah-ranah yang akhirnya menimbulkan konflik. Tuh, maunya yang nyaman dan terus damai dan terus berada dalam keadaan comfort zone terus. Nggak mau ada nilai perjuangan untuk agamanya. Ini berangkat dari apa? Berangkat dari emang qadarullah. Mereka punya jiwanya jiwa cengeng, hatinya hati empuk. Yang bangsa kayak kerupuk dicelupin kuah Indomie. Bahkan malah ilfil ketika melihat Ahlus Sunnah menjaga agama mereka sebagaimana para pasukan menjaga negeri, batasan negeri kaum muslimin. Ahlus Sunnah menjaga agama ini dengan apa? Dengan terus mengingkari hal-hal yang bukan datang dari agama, dari kesyirikan, kebid'ahan yang bertentangan dengan hak. Mereka malah bete ngelihat yang kayak gini, malah ilfil justru. Bukannya alhamdulillah bersyukur ada seseorang yang telah mendirikan hal ini. Kalau enggak, fardu kifayah. Kalau enggak ada, semuanya dosa. Someone udah ada yang melakukan hal ini, alhamdulillah. Tuh. Harusnya gitu idealnya. Tapi malah nggak suka. Dia sih suka nyalahin orang. Udah dia nggak usah ngaji. Lah bagaimana loh? Nah ini semua terjadi nih emang berangkat dari ilmu yang kurang ya. Emang berangkat dari ilmu yang belum sampai tentang kewajiban. Ini emang harus didirikan praktek demikian. Betul. Pengingkaran itu harus. Ya, nggak semua orang punya ilmu memahami hal tersebut. Terlepas dari itu, mau punya ilmu atau nggak punya ilmu, emang berangkat dari lembeknya jiwa tuh. Du'afa an-nufus. Jiwanya lembek. Jiwanya bukan jiwa yang di situ ada keinginan perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwanya hanya jiwa yang mencari terus kenyamanan aja dan nggak mau ada perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang kayak anak orang kaya yang dari kecil dimanja dengan fasilitas.
fasilitas-fasilitas oleh orang tuanya. Seperti itu jiwa yang demikian. Ya. Jiwa yang jangankan digedor, ditiup, langsung bikin klarifikasi minta maaf. Emang berangkat dari jiwanya begitu, lembek, cengeng. Ya, du'afa an-nufus. Nah, orang-orang demikian justru aneh ngelihat Ahlus Sunnah yang melakukan praktek amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ente kok begitu ya, ente kok senang bener ributnya ente itu lihat. Padahal someone has to do that. Seseorang harus melakukan hal itu. Alhamdulillah ada yang melakukannya. Harusnya mensyukuri kita. Idealnya gitu kan. Ini malah antipati, bahkan malah mungkin menggunjingnya. Tuh lihat, malah ahli batil, ahli bid'ah selamat dari lidah mereka. Ahlu sunnah yang mengingkari ahli batil nggak selamat dari lidah mereka. Tuh, busuknya mereka justru. Nyerangnya akhirnya ke dalam barisan ahlu sunnah. Dikarenakan berangkat dari lemahnya jiwa. Bukannya mereka ikut memperingatkan manusia dari kesesatan para ahli sesat tersebut, malah mencela-cela dan menggunjing para ahlu sunnah yang mengingkari mereka. Tuh lihat. Sempurna nggak pengkhianatan para manusia yang memiliki jiwa-jiwa lemah demikian. Du'afa an-nufus, jiwa-jiwa yang cengeng. Ya, yang mereka nggak peduli dan nggak khawatir ketika ada seseorang berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Berkata-kata tentang agama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Nggak khawatir, terserah. Masing-masing deh udah, nggak usah nyalahin. Jadinya kan konflik. Ya. Tadiqu suduruhum inda mutala'atir rudud. Ketika mereka melihat praktek membantah demikian, langsung bete. Sempit hati mereka. Tadiq sudur. Padahal andai saja mereka mau melihat perjalanan Islam dari zaman ke zaman. Demi Allah, Allah jadikan selalu tiap zaman selalu praktek ini ada. Dan ini wajar, bahkan bukan kewajaran, bahkan kewajiban harus ada di antara para kaum muslimin. Ya? Walladzina yalbuna alsinatahum bistinkar naqdil batil wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun walakinnahu alwahan wa dha'ful azaim hinan wa dha'fu idrak madarikil haqqi was sawabi ahyanan. Dan mereka yang bersilat lidah, tuh yalwuna alsinatahum, bersilat lidah untuk mengingkari praktek, mengingkari kebatilan. Mereka akan mencari dan menyusun kata-kata yang indah untuk mendiskreditkan orang-orang yang mengingkari kebatilan. Seringkali begini, yalwun alsinatahum. Lihat kata-kata mereka begitu indah, ya kan? Kata-kata mereka begitu indah. Mereka adalah orang yang sibuk mencari perbedaan. Begitu. Lihat indah gak mereka menyusun kata-kata? Mereka adalah orang yang sibuk untuk menyalahkan kaum muslimin dan membiarkan kafir. Tuh. Lihat, indah nggak? Mereka susun kata-kata mereka untuk mencela dan mendiskreditkan para ahlu sunnah yang mengingkari kebatilan. Tuh, mereka yalwun alsinatahum. Mereka melipat-lipat, bersilat lidah mereka untuk mengingkari naqdul batil, mengingkari praktek pengingkaran terhadap kebatilan. Okay? Wa in kana fi ba'dihim salah wa khair. Orang-orang demikian terkadang memang mungkin tampak kesolehan dan kebaikan pada mereka. Ada keutamaan pada mereka pada dasarnya. Walakinnahul wahan, tapi berangkat dari wahan. Ya. Wahan ini cinta dunia. Wahan ini terlalu cinta kenyamanan dan nikmat-nikmat duniawi. Terlalu betah di comfort zone. Wahan. Wa dha'ful azaim. Berangkat juga sebabnya dikarenakan lemahnya
azaim, lemahnya ambisi. Okay? Lemahnya semangat mereka di dalam membela agama. Wa dha'fu idrak madarikil haq wa shawab ahyanan. Juga berangkat dikarenakan lemahnya mereka memahami tujuan yang hak dan kemudian efek dari yang batil. Mereka nggak sampai memahami itu. Ketika kita mengingkari sebuah kebatilan, karena kita tahu, ini efek panjangnya parah nih kebatilan ini itu. Nah mereka nggak dapat hal tersebut. Akhirnya mereka melihat praktek pengingkaran terhadap kebatilan ini adalah sesuatu yang sifatnya negatif di mata mereka, miring. Kenapa? Nggak. Akalnya nggak sampai berpikir tentang efek buruk keburukan ini apabila dibiarkan. Nggak idrak mereka. Ya? Bal fi haqiqatihi min at-tawalli yaum az-zahf. Bahkan hakikatnya orang-orang demikian nih yang berpaling dari praktek pengingkaran terhadap kebatilan, hakikatnya mereka adalah sebagaimana orang-orang yang kabur dari medan perang. Tawalli yaum az-zahf. Awas. Oke? Tawalli yaum az-zahf. Ngerti kan? Apa itu? Praktek apa jadinya? Hah? Mubiqat. Kifarat ini kan amalan-amalan yang dengan itu dihapuskan dosa seseorang. Itu kifarat. Sebaliknya mubiqat. Mubiqat. Amalan-amalan yang dengan itu hangus pahala-pahala yang telah dikumpulkan seseorang. Gitu kan? Kifarat yang paling efektif tauhid. Mubiqat paling efektif syirik. Gitu. Nah, di antara bentuk mubiqat tawalli yaumaz zahf. Malas perang, kabur, meninggalkan posisi dia di medan perang. Sehingga akhirnya membuka peluang musuh untuk masuk melalui spot yang dia tinggalkan itu. Nah, hakikatnya mereka yang membenci praktek ini, mengingkari praktek ini, bahkan berpaling dari praktek pengingkaran terhadap kebatilan, hakikatnya kayak begitu. Seperti mereka yang meninggalkan posisinya di perang Uhud, sehingga membuka punggung kaum muslimin, sehingga terserang mereka dari belakang. Kayak begitu. Ya. An mawaqi' al-hirasa lidinillah, hakikatnya mereka adalah sebagaimana yang bertawalli yaumaz zahf, berpaling, kabur di medan perang, ya, meninggalkan spot-spot yang harusnya mereka jaga. Ya. Dan itu demi penjagaan agama Allah, wadzabbi anhu, demi pembelaan terhadap agama Allah. Wa hina idzin yakunu sakit an kalimatil haqq kan natiqi bil batil fil itsm. Maka jelas dengan ini, maka as-sakit 'anil haq, orang yang diam dari hak yang harusnya disampaikan, itu sama dengan orang yang mengatakan kebatilan. Tuh kaidah. As-sakit 'anil haq, orang yang diam dari hak. Dia mengetahui yang hak, cuman diam. Kenapa? Malas dimusuhin, malas perang, malas konflik, betah dengan comfort zone-nya. Udah cari aman, udah deh masing-masing deh. Tuh. As-sakit 'anil haq. Itu sama dosanya seperti orang yang mengucapkan dan menyerukan kebatilan. Ya? Dari situ Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahumullah berkata, as-sakit 'anil haq, orang yang berdiam dari yang hak, syaitanun akhras, adalah sebagaimana setan gagu. Gagu nggak bisikin manusia, tapi however setan dia. Karena diam dari yang hak. Wal mutakallim bil batil, dan orang yang mengucapkan kebatilan, syaitan natik. Ini setan yang ngomong. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbir. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelasan telah mengkhabarkan biftiraq hadhil ummah, bahwa akan terjadinya perpecahan umat ini ila 73 firqah,
kepada 73 golongan. Wan najatu minha li firqah wahidah, dan keselamatan hanya bagi satu golongan. Ala minhajin nubuwah, yang dimana golongan tersebut berada di atas manhaj nubuwah, konsep beragama nabawi. Ya. Ayurid haula ikhtisar al-ummah ila firqah wa jama'ah wahidah ma' qiyam at-tamayuz al-aqdi wal al-mudtarib. Apakah orang-orang yang mengingkari praktek pengingkaran terhadap kebatilan tersebut, mereka hendak untuk menjadikan umat ini hanya umat yang satu saja, tidak ada perbedaan padanya, padahal dengan perbedaan konsep akidah yang begitu jauh, tuh, mau pura-pura buta dari perbedaan yang ada, gitu. Ini mereka yang mengingkari praktek pengingkaran terhadap kesesatan dan kebatilan, seolah-olah mau menjadikan umat ini umat yang satu kesatuan saja. Kalaupun yang satu syirik, yang satu tauhid, yang satu sunnah, satu bid'ah, udah pokoknya kita satu kesatuan, gak usah saling mengingkari. Padahal Nabi udah jelas-jelas bilang bahwa umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Ini orang-orang yang suka menyerukan persatuan-persatuan ala begini, ini pura-pura budeg. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang cengeng, yang nggak mau menerima kenyataan, terlalu lemah jiwanya menerima realita yang ada. Ya, nggak mau fight, betah dengan comfort zone-nya. Ya. Am annaha da'wah ila wahdah tusaddi' kalimat at-tauhid fahdharu. Atau konsep yang mereka serukan ini pada hakikatnya adalah seruan kepada bentuk persatuan yang bertentangan dengan kalimat tauhid. Yani ketika kita mengingkari kesyirikan dan lain-lain, mereka berkata bahwasanya kita memecah belah umat. Oke, apakah kau menyeru kepada persatuan yang dalam artian persatuan bertentangan dengan konsep tauhid? Ya, dari situ kita mengarahkan makna bersatu itu apa, di mana, di atas apa, begitu ya. Berpecah itu artinya apa dan seperti apa. Ahlus sunnah punya konsepnya, sebagaimana keterangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Ya. Fahdharu, maka berhati-hatilah mereka. Wa ma hujjatuhum illa al-maqulat batilah. Tidaklah mereka sesungguhnya orang-orang demikian gak punya hujjah, kecuali yakni ungkapan-ungkapan batil tapi seolah-olah indah didengar manusia. Iya kan? Mereka berkata la tusaddi'u as-saf minad dakhil. Mereka berkata, jangan kau merusak barisan dari dalam. Ya salam. yakni ahlus sunnah. Ketika kita mengingkari kaum muslimin yang terjadi pada praktek kesyirikan dan kebid'ahan, menurut mereka kita ini ngerusak barisan dari dalam. Ya salam. Lihat, indah nggak perkataan mereka? Mereka berkata, la tuthiru al-ghibar minal kharij. Ya salam. Jangan kau tampakkan bahwasanya terjadi permusuhan di dalam barisan kita kepada musuh-musuh Islam yang di luar. Ya? Ada sebagian bahkan mulai mengucapkan dan menuliskan pernyataan ini dan mengaku mereka berada di atas dakwah salaf. Bahwasanya diamnya mereka dari kebatilan dan penyimpangan para dai-dai yang dikira salaf, awas, dikira salafi, bukan salafi. Dikira salafi. Okay? Diamnya mereka dari dai-dai dikira salafi tersebut itu supaya tidak ditertawakan dan ditepok tanganin sama musuh dari luar. Katanya begitu. Hujahnya. Dari situ mereka diam dan terus memberikan uzur dan toleransi dari kebatilan, kengacauan, kesesatan di orang-orang yang dikira salafi sama awam. Akhirnya apa bedanya dong dengan ahli bid'ah yang berpaling dari praktek amar ma'ruf nahi mungkar? Apa bedanya dong ujungnya kalau gitu? Iya kan? Lihat, ada nggak mereka? Ada nggak mereka melakukan praktek tersebut, menerima praktek tersebut? Ya, terus dia. Yang mereka bicarakan, akhirnya yang berani mereka tentang dan mereka bicarakan ujungnya adalah ahlus sunnah.
yang melakukan praktek tersebut, yang mendirikan praktek amar ma'ruf nahi mungkar, ini nggak selamat dari lidah mereka. Tapi orang yang menyerukan kepada kesesatan, membuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan usul ahlus sunnah, justru selamat dari lidah mereka. Nggak ada pengingkaran mereka, nggak ada, selamat. Bahkan ahli bid'ah, ahlul fasad, ahlul fawdha, selamat dari lidah mereka dan tulisan mereka, selamat bil afiyah. Kalau ketemu juga nggak ragu mereka rangkulan dan foto bareng, majelis bareng, terbukti. Justru ahlus sunnah yang mengingkari mereka nggak selamat dari pena mereka, dari keyboard mereka. Itu yang terjadi akhirnya. Ya, ya akhi, kau tidak mengambil barisan yang hak, nggak ada pilihan lain. Berarti kau berada di barisan kebatilan. Nggak ada pilihan lain. Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apa pilihan lain selain yang hak kecuali yang qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas tampak mana jalan petunjuk, mana jalan penyimpangan. Ya, di dalam manhaj demikian. Memang demikian. Husap air matamu, hentikan tangis, rengekan kecengenganmu, ambil sikapmu, mau ambil barisan mau. Ya. Mereka berkata, la tuharriku al-khilaf bainal muslimin. Jangan kau membesar-besarkan perbedaan yang ada di antara para kaum muslimin. Ya. Padahal perbedaannya ini antara syirik dan tauhid. Disuruh kita diam, jangan ngingkari. Perbedaan antara petunjuk dari Rasul sunnah dan bid'ah buat-buatan syaitan yang dibisik-bisikannya kepada para manusia. Disuruh kita diam dan jangan mengingkarinya. Atau sebagaimana yang mereka katakan, naltaqi fi mattafaqna alaihi wa ya'dzur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ya salam. Kita bertemu pada hal-hal yang kita bersepakat di atasnya dan kita saling memberi uzur satu sama lain pada hal yang kita berbeda pendapat padanya. Ini cantik nggak? Cantik nggak? Hah? Ikhwan itu ikhwan. Ya. Untuk menghentikan kritikan atas mereka dan penyimpangan akidah yang ada pada mereka, mereka bikin ungkapan tersebut. Udah deh, hal yang kita sama-sama sepakat, kita kerjasama di situ. Adapun hal yang kita berbeda pendapat, kita saling memberi uzur lah satu sama lain. Pegel mereka diingkarin mulu sama ahlus sunnah. Dibongkar mulu kebatilan dan penyimpangannya, pegel mereka. Akhirnya bikin beginian. Wa ad'aful iman ayyuqal li haula hal sakatal mubtiluna linaskut. Dan selemah-lemahnya iman, yakni seorang mukmin dengan selemah-lemahnya iman, andai saja masih ada nilai keimanan di dalam hati mereka, kalaupun sangat lemah, maka selayaknya kita katakan pada mereka, maksudnya begitu. Apakah para ahli batil diam sehingga kita harus diam? Yani apakah para ahli batil ini diam dari menyebarkan kebatilan sehingga kita ahlul haq harus diam? Atau mereka pede menyebarkan kebatilan mereka? Ahlul batil pede menyebarkan kebatilannya. Kita ahlul haq, kenapa minder sama yang hak? Kenapa? Am annahum yuhajimun al-i'tiqad ala mar'a wa masma' wa yutlab as-sukut? Atau para ahlu batil tersebut tak henti-hentinya menyerang akidah ahlu sunnah dan terus mendiskreditkan para ahlu sunnah dengan semua cara, baik dengan audio ataupun video, dengan tulisan. Terus mereka membuat dan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan akidah dan manhaj ahlus sunnah. Setelah itu semua, kita harus diam, tidak mengingkari mereka. Ini yang seringkali menjadi motivasi kita kadang, bikin kita kadang kurang mikir panjang. Bikin kami kadang kurang mikir
panjang dalam mengingkari kebatilan. Kurang mikir panjang, efek yang terjadi apa? Dikarenakan apa? Mereka ini ahlul batil, tapi mereka pede dan gak ngerem lidah mereka untuk mengingkari kita. Kita kok ahlul hak ngerem lidah kita, gitu loh. Bukankah yang lebih pede gitu? Ini kadang kenyataan ini yang selalu selalu kita ingat gitu loh. Untuk akhirnya bikin kita melakukan apa yang kita lakukan dari pengingkaran terhadap mereka. Itu. Bukankah kita ahlul hak dan mereka adalah ahlul batil? Mereka pede mensyiarkan yang batil dan mengingkari ahlul hak. Kita ahlul hak kenapa minder? Kenapa ngumpetin yang hak lah? Bagaimana? Bukankah yang seharusnya mengingkari adalah kita mengingkari mereka? Harusnya kita mentahzir mereka. Kenapa kan jadi mereka tahzirin kita? Lah, bagaimana loh? Ya? Wa nu'idzu billahi kulla muslimin min tasarrub hujjatil yahud. Kita memohon perlindungan kepada Allah bagi setiap muslim, ya, dari terkenanya hujjah pola fikir kaum Yahudi, fahum mukhtalifuna 'alal kitab, di mana mereka berbeda pendapat di dalam kitab mereka. Mukhalifuna lil kitab, bahkan mereka menentang isi kitab mereka. Wa ma'a hadza, tapi kalaupun terjadi ikhtilaf yang banyak pada mereka, yuzhirunal wahda wal ijtima. Kaum Yahudi itu begitu mereka menampakkan persatuan dan kesatuan luar biasa. Wa qad kadzdzabahumullah, dan Allah sendiri yang telah mengingkari mereka dan Allah bongkar aslinya mereka, dan Allah berkata, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka ini bersatu, sungguh hati mereka ini pecah-pecah. Apa kita mau kayak mereka? Pura-pura bersatu? Wa kana min asbab la'natihim, bahkan di antara sebab-sebab turunnya laknat Allah atas kaum Yahudi, ma dzakarahullah, adalah sebagaimana yang Allah katakan dengan firman-Nya, kanu la yatanawhauna an munkarin fa'alu. Mereka biasa tidak saling mengingkari dari kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka saling mentolerir kemungkaran yang mereka lakukan satu sama lain. Tidak lagi ada pengingkaran pada mereka. Ini diantara sebab turunnya laknat Allah atas mereka. Ya, nah, kita mau begitu juga. Menampakkan persatuan padahal kita sesungguhnya berbeda. Tauhid kita, akidah kita, manhaj kita berbeda. Begitu. Kita mau juga kena laknat Allah sebagaimana kaum Yahudi. Kenapa? Karena saling membiarkan kemungkaran yang terjadi satu sama lain. Kemungkarannya mending maksiat. Kemungkarannya pada hak Allah, syirik. Kemungkarannya pada hak Rasul, bid'ah. Kita mau kayak mereka. Wala tukhaddiluhu bitilkal maqulah al-mahinah. Limadha la yaruddu 'alal almaniyin. Dan janganlah kau terlena dengan ungkapan-ungkapan yang biasa mereka katakan. Jargon-jargon yang biasa mereka gunakan untuk menyanggah para ahlus sunnah. Kenapa itu orang-orang salafi tidak membantah orang-orang komunis? Katanya begitu. Yang ada malah membantah kaum muslimin. Begitu katanya. Kita kan muslim kalaupun nginep di kuburan. Kenapa itu yang dangdut koplo dia diam aja tidak dia ingkari katanya. Malah kita yang ibadah memperingati hari kelahiran Rasul malah dia salah-salahin. Katanya begitu. Ya? Fannasu qudrat wa mawahib. Sesungguhnya para manusia itu berbeda-beda kemampuan-kemampuannya dan skill masing-masing. Waraddul batil wajib. Membantah kebatilan bagaimanapun adalah wajib. Mahma kana rutbatuh, di level apapun yang dia mampu. Wa kullu muslim ala thughur min thughur millati. Dan setiap muslim berada di spot-spot pertahanan untuk mempertahankan agama mereka. Ya, mereka punya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebatas skill, kemampuan yang Allah berikan kepada mereka masing-masing yang berbeda satu sama lain. Wa aslu hadzal bab
an-nusus al-waridah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan usul dari bab ini adalah nas-nas yang diriwayatkan yang datang tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Dan agar senantiasa selalu ada di antara kalian satu kelompok yang terus menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mengingkari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya, ya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, wal amru bis sunnati wan nahyu 'anil bid'ah, dan menyeru manusia kepada sunnah, melarang manusia dari kebid'ahan, huwa amrun bima'rufin, itu adalah bentuk amar ma'ruf, wa nahi munkar, wa huwa min afdalil a'mal as-salihah, dan itu adalah bentuk amal-amal saleh yang paling mulia, ya. Wala yanbaghi lil jama'atil islamiyah al-yawm an tadhiqa suduruhum bin naqd. Dan sungguh tidak pantas bagi kelompok-kelompok Islam yang ada di masa ini, tidaklah mereka pantas untuk bete, untuk menyempit hati mereka dari melihat praktek pengingkaran demikian, ya, untuk mengingkari praktek pengingkaran terhadap kebatilan demikian. Nggak pantas mereka begitu sebenarnya, ya. Li'annahu minal qiyam bil qist wa syahada lillah, dikarenakan praktek mengingkari kemungkaran, dan sebesar-besarnya kemungkaran adalah syirik dan bid'ah. Tuh, oke? Bentuk praktek mengingkari kemungkaran demikian adalah bentuk praktek mendirikan keadilan di antara manusia, wa syahadah lillah, bentuk bersaksinya seseorang bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzaini umirna bihima, dua nilai tersebut adalah dua nilai yang toh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ma'anfusina, diperintahkan kita untuk mendirikan dua nilai tersebut, kalaupun atas diri kita sendiri, harus fair, harus sportif, harus adil. Wa ahli millatina, dan kepada orang-orang yang berada di dalam satu agama dengan kita, kita tetap harus fair, harus sportif, harus adil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, jadilah kalian orang-orang yang mendirikan keadilan, yakni bertindak adil, senantiasa bertindak dan bersikap adil. Syuhada lillah, ya. Bertindak adil demikian adalah bentuk, bersaksinya seseorang bagi Allah. Walau ala anfusikum, kalaupun atas diri kalian sendiri, yakni kalian salah, ngaku salah, ya. Awil walidaini wal aqrabin, ataupun kepada kedua orang tua kalian, keliru deh, atau orang-orang terdekat kalian. Ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima, baik mereka kaya ataupun fakir, sungguh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih utama daripada mereka. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kau ikuti hawa nafsu, an ta'dilu, sehingga kau menyimpang. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, dan apabila kalian mencoba mengelak dari kewajiban itu, berpaling dari kewajiban untuk bertindak adil, sportif itu, ya. Apabila kalian mencoba mengelak dan berpaling dari kewajiban itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Wallayyu di sini, allayyu yakni wa in talwu, dan apabila kalian mencoba mengelak, ngeles-ngeles gitu. Artinya adalah al-kadzib, mencoba berdusta. Wal i'rad, dan berpaling di sini artinya al-kitman, mencoba menyembunyikan yang hak. Dikarenakan akan terjadi konflik kalau disampaikan yang
hak, dia nggak mau, aduh konflik nggak enak, ntar dia akhirnya diem deh, menyembunyikan yang hak. Itu berpaling dari yang hak. Kama qala Ibnu Taimiyah, demikian sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Fa kaifa yatibu li mu'minin da'watun ma'kitmanil akhta tasatturan bil mujamalat as-siyasiyah ba'da hadha. Setelah semua keterangan ini, bagaimana mungkin hati seorang yang beriman akan nyaman dari sebuah dakwah, dari sebuah bentuk dakwah yang diam menyembunyikan kebatilan dan kesalahan-kesalahan, berangkat dari mujamalah, basa-basi, sia-sia yang politis. Bagaimana mungkin kita akan nyaman dari hal itu? Bagaimana mungkin hati seorang yang beriman memang kepada Allah, punya loyalitas kepada Allah dan agamanya, akan nyaman dari tindakan demikian? Berpura-pura diam dari penyimpangan yang ada, berpura-pura nggak tahu, semua ini sebagai bentuk basa-basi politis. Ya, bagaimana mungkin hati seorang yang beriman akan nyaman melihat tindakan demikian? Ya, ma'adzallah. Tapi kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.